atau saat itu masih Hindia Belanda ya namanya. Jadi Hindia Belanda itu mengalahkan Nigeria sebagai produsen minyak terbesar di dunia. Tapi sayangnya setelah itu Hindia Belanda mengalami penurunan produksi terus-menerus sampai akhirnya kegeser lagi jadi di posisi ketiga di dunia. Bangkit kembali di masa pemerintahan Soeharto. Dengan awalnya didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal dalam negeri atau PMDN dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang PMA atau penanaman modal asing. Jadi di sini membuka lagi akses untuk para pengusaha domestik maupun asing membuka lahan perkebunan sawit. Hal ini tentu saja mendorong semakin luasnya lahan perkebunan sawit dan juga semakin tingginya produksi minyak sawit di Indonesia. Seperti tahun 1969 itu luas lahan perkebunan sawit hanya 119.000 hektar, meningkat menjadi 3,9 juta hektar pada tahun 1999. Dan ini juga diikuti dengan hasil yang meningkat. Itu 188.000 ton pada tahun 1969 menjadi 6,4 juta ton pada tahun 1999. Ditambah lagi, peningkatan produksi minyak sawit Indonesia itu semakin meningkat sejak tahun 2000 sampai 2013, yaitu tahun 2000 itu sebanyak 5,2 juta ton, tahun 2010 jadi 11,3 juta ton, dan tahun 2013 menjadi 24,5 juta ton. Bagaimana ini pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia? Jadi awalnya ketika masa kolonial atau masa pemerintahan Belanda atau masa ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, minyak sawit itu difokuskan hanya untuk produksi, itu untuk diekspor ke luar negeri atau dijual ke luar negeri. Tidak untuk dikonsumsi oleh domestik, tidak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Meskipun ada, tapi jumlahnya sedikit, tidak banyak, sehingga masyarakat saat itu masih memasak dengan cara bakar, pengasapan, kemudian direbus atau dikukus. Jadi jarang sekali yang digoreng. Pada awal